Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, mari teman-teman bantu support dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini lebih semangat lagi membuat kisah-kisah menarik lainnya. Latar belakang kehidupan kaum Nabi Nuh. Setelah wafatnya Nabi Adam AS, umat manusia berkembang biak menjadi berbagai suku dan bangsa. Awalnya, mereka tetap berada dalam jalan tauhid, menyembah Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Adam mulai menyimpang dari ajaran Allah. Setan, musuh abadi manusia, berusaha menyesatkan mereka dengan berbagai cara. Setan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung sebagai penghormatan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Patung-patung ini pada mulanya hanyalah simbol penghormatan, tetapi generasi berikutnya menganggap patung-patung tersebut sebagai perantara kepada Allah. Lambat laun, patung-patung ini disembah seperti Tuhan. Berhala-berhala yang paling terkenal di zaman Nabi Nuh diberi nama Wet, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr. Nama-nama ini adalah nama orang-orang saleh yang telah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh 71:23. Penyembahan berhala ini menjadi akar dari berbagai kemaksiatan dan penindasan dalam masyarakat. Kaum Nabi Nuh dikenal sebagai kaum yang sombong, angkuh, dan menindas kaum lemah. Mereka seringkali melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam kondisi moral yang rusak ini, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul untuk menyeru mereka kembali ke jalan kebenaran. Tanda hubung. Pengutusan Nabi Nuh sebagai rasul. Nabi Nuh AS adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam AS. Allah SWT mengangkatnya sebagai rasul untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus kepada umat manusia setelah terjadinya penyimpangan besar-besaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, lebih besar dari, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan berkata, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Surah Nuh 1. Tugas Nabi Nuh sangat berat, mengingat kaumnya telah tenggelam dalam kekufuran selama bertahun-tahun. Beliau harus melawan arus budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat. Nabi Nuh menyampaikan pesan tauhid dengan penuh kesabaran. Lebih besar dari, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Surah Al-A'raf 59. Tanda hubung. Dakwah Nabi Nuh yang penuh kesabaran. Dakwah Nabi Nuh berlangsung selama 950 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut 29:14. Lebih besar dari, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Selama hampir 1 milenium, Nabi Nuh berdakwah siang dan malam tanpa kenal lelah. Namun, kaum Nabi Nuh tetap keras kepala. Mereka menolak ajaran Nabi Nuh dengan berbagai alasan, seperti 1. Menganggap Nabi Nuh sebagai manusia biasa. Mereka berkata bahwa Nabi Nuh tidak lebih dari seorang manusia seperti mereka, sehingga tidak mungkin mendapatkan wahyu dari Allah. 2. Meremehkan para pengikut Nabi Nuh. Sebagian besar pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang miskin dan lemah. Kaum kafir memandang rendah mereka, dengan anggapan bahwa hanya orang-orang hina yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. 3. Kesombongan. Mereka merasa lebih pintar, lebih kuat, dan lebih kaya, sehingga menolak untuk tunduk kepada Allah SWT. Kaumnya bahkan mengejek Nabi Nuh dan mengatakan, lebih besar dari, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-dina di antara kami yang lekas percaya saja. Surah Hud 27. Selain itu, mereka menggunakan kekerasan untuk menghentikan dakwah Nabi Nuh. Mereka berkata, lebih besar dari, hai Nuh, jika kamu tidak berhenti, maka kami benar-benar akan merajam kamu. Surah Asy-Syu'ara 116. Tanda hubung. Metode dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh mencoba berbagai cara untuk mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Di antara metode yang beliau gunakan adalah 1. Dakwah terang-terangan dan rahasia. Nabi Nuh menyampaikan ajarannya secara terbuka kepada masyarakat luas,
tetapi juga mendekati individu-individu tertentu secara pribadi untuk menyampaikan pesan Allah. 2. Menggunakan akal dan bukti. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya bahwa hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Beliau mengajak mereka berpikir tentang keagungan ciptaan Allah sebagai bukti keberadaan dan kekuasaannya. 3. Peringatan tentang azab. Nabi Nuh mengingatkan kaumnya bahwa jika mereka tidak bertaubat, mereka akan ditimpa azab yang dahsyat. 4. Menawarkan keampunan Allah. Beliau berkata kepada kaumnya, lebih besar dari, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surah Nuh, 10-12. Namun, semua metode ini hanya berhasil menyentuh hati segelintir orang. Sebagian besar kaum Nabi Nuh tetap keras kepala dan menolak dakwah beliau. Tanda hubung. Perintah membuat bahtera. Setelah ratusan tahun berdakwah, Allah memberitahu Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman selain mereka yang telah beriman. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi azab berupa banjir besar. Allah berfirman, lebih besar dari, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Surah Hud, 37. Nabi Nuh dan pengikutnya mulai membangun bahtera di atas daratan yang jauh dari laut. Pembuatan bahtera ini menjadi bahan ejekan bagi kaum kafir. Mereka mengejek Nabi Nuh dengan berkata, lebih besar dari, wahai Nuh, apakah kamu membuat kapal di daratan? Apakah kamu sudah gila? Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan melanjutkan pekerjaannya sesuai perintah Allah. Tanda hubung. Azab banjir besar.